Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wa 'allamnahu min ladunna ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat salikin, insyaallah para malaikat mengelilingi kita, mendoakan kita. Allah turunkan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Di dalam hadis Rasulullah, para malaikat ikut thalabul ilmi, dan ikan-ikan yang ada di laut juga mendoakan orang yang thalabul ilmi. Itu menunjukkan bahwa keberkahan thalabul ilmi menembus ruang dan waktu. Yakin apa mboten? Yakin temenan apa sok yakin? Hari-hari ini hati kita diliputi dengan rindu dan cinta Rasul. Mari kita perdalam rindu dan cinta kita melalui Al-Quran dan hadis. Insya Allah Al-Quran dan hadis ini akan menuntun ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbing jalan kami lurus dan istiqomah. Siratal ladzina an'amta alaihim, seperti orang-orang yang telah diberi nikmat, seperti orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Saya yakin yang hadir ini pecinta dan perindu Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Almar'u ma'aman ahabba, seseorang nanti akan bersama dengan orang yang dicintai. Orang yang dicintai Allah, orang yang dicintai Rasulullah, insya Allah mendapatkan syafaat. Tidak dihisab seperti orang biasa. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 32. Panjenengan lihat Al-Qur'annya, lihat slide, insya Allah Al-Qur'an yang kita lihat, kertas yang kita tulis menjadi saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, bahwa pada hari kiamat semua alam semesta akan memberikan kabar, menjadi saksi amal kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebiji atom amal yang kita kerjakan kebaikan nanti akan diperlihatkan Allah. Sebiji atom amal kejelekan yang kita kerjakan diperlihatkan. Khairan yarah, syarran yarah. Orang Jawa menyebut becik ketitik, Allah ketara. Ditambah dengan tenang, Gusti Allah mboten sare. Sing sare sing ngaji. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Allahumma alimnal hikmah wa ta'wil al-kitab. Walaupun sudah berkali-kali kita kaji, kosongkan
Umi kan merasa bodoh, nanti pasti ada ilmu-ilmu baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atiullaha war rasul. Katakanlah taatlah kalian kepada Allah dan Rasul. Fa in tawallau, maka jika mereka berpaling, jika kalian berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang kafir. Kita disuruh taat kepada Allah, disuruh taat kepada Rasul. Mudah diucapkan, berat diamalkan. Sebaliknya, kita selalu taat kepada setan. Dan berkali-kali setan mengecewakan kita, tapi kita masih bestie. Yes apa yes? Allah dan Rasulnya tidak pernah mengecewakan, kenapa kita ini kok rasanya berat taat kepada Allah dan Rasul? Sholat 5 waktu jamaah di masjid berat apa berat? Berat. Mengaji Al-Quran berat. Mengkaji hadis berat. Zikir berat. Berarti kita itu petinju kelas apa mana lemu-lemu, kelas berat. Karena taat kepada Allah dan Rasul itu berat, wajib diminta. Wajib diminta. Sesuai dengan doa kita, Allahumma ftah masami'a qalbi li dzikri warzuqni ta'atak wa ta'ata rasulik wa amalan bi kitabik. Ya Allah, panjenengan buka pendengaran hatiku untuk mampu zikir yang connect, yang nyambung, merinding, bergetar, bercucuran air mata. Harus dibuka, minta dibuka. Setelah itu minta taat kepadamu ya Allah, warzuqni ta'atak. Harus diminta. Diakui dan tidak, sedunia mengatakan bahwa taat kepada Allah itu berat. Tapi nanti kalau diberikan ketaatan menjadi ringan. Sholat 5 waktu jamaah di masjid ringan. Membaca Al-Quran ringan. Yang tadinya kelas berat menjadi kelas warzuqni ta'atak wa ta'ata rasulik wa amalan bi kitabik. Dan taat kepada Rasulmu dan amal sesuai dengan Al-Quran. Kalau diminta berkali-kali, maka nanti akan nyiprat, membias, berkucur. Karena tadi kita diperintah, Kul atiullaha war rasul. Dan kita diakui dan tidak sering fa'in tawallau, berpaling. Bukan sami'na wa ta'na, tapi sami'na wa asoina. Kami mendengar dan taat, bagus. Tapi kalau kami mendengar dan berpaling, apa kata Allah? Fa innallaha mongko sak temani Allah la yuhibbu, tidak mencintai sapa Gusti Allah al-kafirina, orang-orang kafir. Orang-orang kafir di sini jangan diartikan kafir Bani Israel. Jangan diartikan kafirnya fisik. Jangan diartikan, maaf, kafirnya non-muslim. Kafir dewe, gak dikateno. Yang dimaksud oleh Gus Dur dalam syair itu adalah kafirnya hati. Tercovernya hati dari hidayah. Apa sih cover buku itu? Penutup. Penutup. Jadi ketika hamba Allah itu masih berpaling, berarti hatinya masih tercover, masih tertutup. Dan diakui dan tidak, hati kita ini tertutupnya otomatis. Lihat, otomatis.
terbukanya jarang-jarang. Kita ngaji seperti ini dalam rangka hati ini supaya terbuka. Coba hati terbuka, yang tadinya mata itu mau ngantuk, melek enggak? Coba dikasih uang 1 M, ngantuk melek enggak? Kok pinter sampai kapan? Ya Allah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul bersama para nabi, Allah sendiri yang berfirman, wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika, maka mereka itulah ma'alladzina an'amallahu alaihim, bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat. Makanya harus diminta di Al-Fatihah itu yang temenan. Dari kalangan siapa? Minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. 4, para nabi, para siddiqin, orang yang mencari kebenaran, syuhada, dan orang-orang soleh. Orang 4 ini wahasuna ulaika rafiqa, sebaik-baiknya teman. Maaf, suami, istri, anak itu belum bisa dikatakan sebaik-baik teman kalau tidak dalam kategori soleh. Karena suami kita, istri kita belum menjamin nanti di surga suami, istri, atau anak. Seperti siapa? Nabi Nuh, istrinya dan anaknya. Nabi Lut, istrinya. Semoga yang hadir ini dan yang mendengarkan suami, istri, anak, dunia, akhirat. Ada yang tanya, perempuan menikah lagi. Ustadz, saya kalau menikah, apakah ketemu suami saya yang pertama? Tak jawab, enggak. Ketemu-ketemu, jangan khawatir. Dan itu pun dipertemukan Allah. Setuju? Biiznillah. Panjenengan hadir seperti ini kalau tidak dipertemukan Allah. Walaupun tetangga satu tembok, enggak ketemu ya enggak ketemu. Jangankan satu tembok, wong satu rumah, Nabi Nuh sama Kan'an saja enggak ketemu. Satu rahim, saudara, kalau tidak ada link soleh, tidak bisa ketemu. Enak mana? Ketemu atau dipertemukan? Enak dipertemukan, surprise, happy ending. Betul? Kalau begitu, jenengan harus minta dipertemukan. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, anugerahkan lesanku, anugerahkan aku ilmu hikmah. Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin, pertemukan kami dengan orang soleh. Lihat saya, baik yang masih hidup atau yang sudah almarhum, melalui karya bukunya, melalui karya amal jariah masjid, melalui karya amal jariah pondok pesantren. Kok kayaknya bingung? Ya, semoga kita dipertemukan yang masih hidup atau yang sudah almarhum melalui karya bukunya, melalui ilmu-ilmu yang dibaca. Jariah ilmu itu akan menjadikan ruh ketemu ruh. Semoga dipahamkan Allah. Kalau sudah dianugerahi taat kepada Allah dan Rasul, dan bersama dengan 4 orang tadi, siapa? Nabi, Siddiqin, Syuhada, Sholihin, apa kata Allah? Zalika fadlullah, itu karunia Allah yang luar biasa. Jangan dianggap biasa.
Betul kata Imam Syafi'i, kalau sudah ketemu orang soleh, maksudnya sebagai saksinya, silakan pegang erat-erat, jangan sampai putus. Karena setan itu berusaha mutus persahabatan kita. Cari teman soleh itu 1001. Betul. Apa kata Imam Syafi'i teman soleh? Teman yang mampu mengajak mendekatkan diri kita dengan Allah. Bukan harta kayanya, tapi teman yang mampu mengajak diri kita untuk semakin dekat dengan Allah. 1001? Angel apa angel? Yang angel dia apa kita? Mikir dewe jawaban. Datang ngaji ke majelis taman surga, kalau hatinya tidak ada channel, abot. Ke mall, pasar, oh itu majelis taklim saya Ustaz, katanya itu majelis taklim saya itu. Oh majelis taklim, hebat. Kalau tidak ada channel hati, malam ke Pondok Wage, tinggo adoyo atau tidak ada perjalanan jauh ke mall dan ke pasar, setuju? Dan tidak ada perjalanan dekat kalau ke masjid. Sejauh-jauhnya masjid, kenapa rasanya jauh? Sedekat-dekatnya tempat pengajian, tapi kenapa rasanya jauh? Tapi sejauh-jauhnya pasar dan mal, ini rotok semangat. Tapi kenapa sejauh-jauhnya mal dan pasar itu rasanya? Itu membuktikan bahwa jarak bukan pada kilometer, tapi suasana. Saudara kandung kalau ada masalah harta warisan itu rasanya jauh. Satu rahim, satu perut. Tapi karena ada masalah warisan rasanya jauh. Saya dan jenengan itu bukan sanak kerabat, tapi rasanya GR. Aku sih GR, sampai GR. Itu menunjukkan nanti ada istilah saudara rohani. Saudara rohani. Itu melebihi saudara kandung. Karena ikatannya itu kuat. Wa kafa billahi alima. Dan cukuplah Allah yang maha mengetahui. Kenapa ada kata-kata cukuplah Allah maha mengetahui? Cinta Allah ketemu cinta Allah, cukup Allah yang tahu, betul. Cinta Rasul ketemu cinta Rasul, cukup Allah yang tahu. Dan itu sangat rahasia. Tapi kalau sudah terikat, kekuatannya itu luar biasa. Dan tolong temukan setiap sholat pada kalimat Assalamualaikum. Ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Sambungkan ruhku kepada ruhnya para nabi. Sambungkan ruhku kepada orang soleh. Apakah dengan ketika tahiyat akhir diartikan seperti ini? Ustaz, kepingin cepet nang mari, maren. Sambungkan sesambung-sambungnya dengan izin Allah. Di situ tersirat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dengan izin Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang tenang ketemu jiwa yang tenang. Bu, jiwa sing kesusu ketemu sing susu. Innallaha ma'asabirin. Kalau ada kesabaran di dalam doa, kesambungan, ada Allah dan disambungkan. Kalau ada yang tergesa-gesa, itu ada siapa? Ada setan. Tolong ketika tahiyat akhir, sambungkan sesambung-sambungnya, minta izin kepada Allah, disambungkan, dipertemukan channel kita dengan channelnya para nabi dan orang soleh. Saya yakin majelis taman surga ini channelnya para nabi.
Amin. Dan channelnya Syuhada orang-orang soleh. Ya Allah, pertemukan ya Allah. Dan yakinkan. Buktinya kita diyakinkan. Dipertemukan kitab ulama-ulama besar. Ya Allah, semoga ayat ini bukan sekedar kajian. Kabar dari Allah dan Rasul seakan-akan berkata seperti ini, terus no ngaji, hidup-hidupkan yang menjadi warisan Rasulullah, Quran dan hadis, hidup-hidupkan. Siap? Siap? Ini loh, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di dalam sholat itu ada Nabi, di dalam sholat itu ada sidikin. Apa sih sidikin itu? Sidikin itu para pencari kebenaran di balik syariat. Dulu saya umpamakan seperti ini. Siap diajak mikir? Ketemu para nabi kok lemes gini ya? Ya. Rasulullah ketika cerita kepada orang lain, saya barusan Isra Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langit 7, Sidratul Muntaha, kemudian kembali ke bumi, turun waktu subuh. Apa kata mereka? Muhammad gila. Yang tidak beriman tambah tidak beriman. Yang imannya setengah-setengah murtad. Yang imannya kuat tambah iman. Terutama Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Sodakta. Kata-kata sodakta itu butuh dibedi. Kok bisa ya? Akhirnya sedikit kami merenung. Ya Allah. Karena ruh dengan ruh, channel dengan channel, hati dengan hati. Sesuatu yang dialami Rasulullah itu tersimpan di saraf tubuh dan semuanya. Itu yang ditangkap oleh Sayyidina Abu Bakar. Kalau menggunakan otak dan logika nggak masuk akal. Akhirnya menuduh Nabi Muhammad itu gila. Karena cerita ini bukan wilayah logika, tapi wilayah iman. Makanya disebut asidik. Asidik itu membenarkan ajaran-ajaran syariat, membenarkan Isra Mi'rajnya Rasulullah. Ini kami dapat pemahaman di Masjid Nabawi. Semoga jenengan nanti ziarah ke sana, amin. Ziarah ke sana, amin. Ziarah ke sana, amin. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Saksi. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, tolong tangannya diangkat. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah. Mudahkan kami ziarah Mekah Madinah ya Allah. Bi ghairi kaddin wala masyaqah, tidak ada kesulitan sama sekali. Ma'assalamati wal afiyah, selamat dan sehat wal afiyah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah. Buka pintu keberkahan dari langit dan bumi ya Allah. Rizki yang tidak disangka-sangka, kun fayakun, kun fayakun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqa wasi'ah, rizki yang melimpah seperti air zam-zam ya Allah. Yakinkan ya Allah, wa rizqa wasi'ah, wa rizqa wasi'ah. Kami ingin apatilah para nabi di tanah suci ya Allah. Siddiq ingin membenarkan, ingin merasakan, mengalami pengalaman rohani ya Allah. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Ismail,
ada Ka'bah, Maqam Ibrahim, Hijr Ismail, Jabal Rahmah, rasakan. Padang Arafah, Muzdalifah, Mina, Jabal Uhud, Jabal Kurban. Kumpulkan kami dengan para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Almar'u ma'aman ahabba. Nah, turun. Allahumma inna nas'aluka khubbak wa khubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna khubbak. Allahumma ja'al khubbak ahabba ilaina min nafsina wa ahlina wa minal ma'il barid. Ya Allah, cintai kami, keluarga besar kami, anak cucu kami, cintanya para nabi, orang-orang yang mencintaimu, ya Allah. Cinta kepada amal yang mengantarkan kepada cintamu. Jadikanlah cintamu lebih kami cintai daripada diri kami sendiri, keluarga, air dingin, ya Allah. Nah, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, yang selama ini lebih cinta kepada setan, panjenengan balik rubah. Yang selama ini taat kepada setan, panjenengan balik rubah taat kepada Allah dan Rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tolong dirasakan dan tolong dibatin anak cucu kita. Maaf, jangan melihat anak cucu kita sekarang. Doalah setinggi langit, cita-citakan, gantungkan di langit. Jangan lihat sekarang. Otak itu biasanya nakal. Gak mungkin. Gak mungkin. Kata gak mungkin itu berarti membatasi kun fayakunnya Allah. Katakan otakku sering nakal, bahwa kekuasaan Allah sering saya batasi. Kenapa? Taat kepada bisikan setan. Gak mungkin awakmu ku sopo. Sopo sing bisik iku? Es. Cok ngomong sukanan. Ya Allah, kita akui bisikan-bisikan setan kita itu lebih dominan daripada bisikan-bisikan malaikat. Kenapa? Kotor, kita bersihkan. Kalau kita bersihkan menjadi siddiq. Nah, ini diizinkan Allah. Bismillah. Ketika kami di Raudhah, ini suasana Raudhah, ini suasana rindu dan cinta Rasul. Sholat itu enak, gak mau berhenti. Di balik gerakan itu ada waju'ilat qurratu aini fi shalah. Di balik doa itu waju'ilat qurratu aini fi shalah. Berdiri gak mau segera ruku. Ketika ruku enak gak mau segera bangkit ini dan begitu seterusnya. Tiba-tiba dalam hati itu, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kata Rasul, salatku itu ya kayak gini ki, gak gelem mari. Oh ini maksudnya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Bu Anis paham maksudnya itu. Sering diucapkan, tapi nilai spiritnya gak tahu. Salatlah seperti aku salat. Terus kalau Rasulullah gak ada, lihat dari mana? Jawabannya ya lihat potretnya melalui Quran dan hadis. Betul? Setelah Quran dan hadis kalau belum mengalami masih teori enggak? Ya. Si pelan-pelan paham. Salatnya Rasulullah itu begini-begini. Dijelaskan oleh Quran dan hadis. Kalau belum mengalami sebatas teori, ya. Tapi kalau sudah mengalami, kan bahasa Jawa, ya koyok ngene iki aku sholat. Gak gelem mari. Berdiri gak mau ruku. Ruku gak mau iktidal.
Dal. Begitu seterusnya. Kalau sudah begini, wilayah hidayah, wilayah tuntunan, kadang diulangi lagi belum tentu bisa. Satu poinnya ya, Pak Alif ya sama Ibu, shollu kama ra'aitumuni itu dalamnya tuh kayak gitu. Pertama, harus dikaji Quran dan hadis. Kedua, harus mengalami, tenggelam dalam hati dan ruh, ngalami. Ini makanan enak, kalau sebelum dimakan, teori enggak? Ya, ada info makan enak, dimakan kok enak. Itu jenis sidik, membenarkan. Makanya saya punya istilah, jadilah sholat seperti Abu Bakar As-Siddiq, mengiyakan. Mengiyakan seperti Sayyidina Abu Bakar mengiyakan Isra Mi'rajnya Rasulullah. Sudah nggak pakai otak lagi, tapi pakai getaran. Pakai ruh dengan ruh. Temukan rukuk yang tidak mau berhenti, mengiyakan Rasulullah dan mengiyakan Sayyidina Abu Bakar. Ini sudah channel iman? Sudah channel iman nggak ini? Ya. Channel saling membenarkan, hati-hati loh ya, pengalaman rohani jangan diceritakan kepada orang yang tidak mengalami, fitnah. Opo. Tapi kalau pengalaman rohani diceritakan kepada orang yang punya rohani, gak debat, sodakta. Silakan pengalaman makan rawon diceritakan kepada orang yang makan rawon satu majelis. Ya Allah, enak. Iya, enak. Ternyata satunya loro untu, gak enak. Ada lagi satunya loro hati, gak enak. Kok bisa ya? Satu majelis gak enak? Iya, faktor X, lihat X, hati. Semua itu kalau hati gak enak, loro hati, makan gak enak, masuk kendaraan Alphard itu loh, rasanya bemu. Jadi gak boleh sholat gak enak, hatiku gak oleh, gak esok masuk. Paham? Jangankan sholat, wong makanan aja gak enak hati itu, maksudnya kecokot kok. Sopo sing ngrasani, jadi sebelah kono sing ngrasani hatimu elek. Allahu Akbar, sholat mana? Gak enak hati ini. Bukan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kunci khusyuk kudu enak pikiran, enak hati. Enak pikiran dan hati itu sama seperti orang yang bahagia. Walaupun disuguhi nasi putih, ikan asin, enak enggak? Enak, seperti orang buka puasa itu. Ya. Sesuatu yang kayaknya sederhana, tapi istimewa. Silakan sajikan hidangan sesuatu yang istimewa. Kalau semuanya loro hati, apa kata mereka? Ini paling oleh utangan, gitu loh, oleh utangan. Pikirannya seuzon dok. Awas, hati-hati. Jadi selama ini kita ini jauh dari taat kepada Allah dan Rasul. Apa? Seuzon dok. Apa tadi? Fa'in tawallau. Suuzonmu itu adalah berpalingmu. Belum apa-apa. Tapi kenapa ya? Kok sama setan gak suuzon belas? Jawabannya besti. Minta ya muqallib. Jadikan hati saya besti dengan Allah dan Rasul. Itu kalau tidak Allah yang membalik gak bisa. Ustadz kan hanya bisa menganjurkan. Jangan-jangan ustadznya juga besti dengan setan. Karena ibu ngomong setan atau setan. Sampai ketampar setan itu. Sesama setan itu kan besti. Jenengan hadir ke sini itu sudah perlawanan, perjuangan hawa nafsu yang luar biasa. Ngurusi sibuk itu ya sibuk.
Kenapa sih ke Allah itu gak punya waktu, cari duit dan cari kerjaan kok banyak waktu? Allah tanya, jane awakmu itu Abdullah, hambai Allah, opo Abdul Fulus, opo Abdul Dunia? Ngomong bro, ngomong tolong saya dibantu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia untuk menghamba. Jadi yang betul itu memperbudak kepada Allah, bukan diperbudak fulus, bukan diperbudak dunia. Itu fa'in tawal lah, berpaling, dipalingkan oleh kertas abang ini loh. Kertas abang itu loh. Coba lihat Ustaz ngantuk, tak ini kertas abang, melek enggak? Kadang ayat kan loh, sempat merem. Padahal itu ayat-ayat cinta kan? Betul enggak? Ayat-ayat cinta. Jadi berharga ayat apa uang sih? Oh, kawan ini jawab kan? Kawan ini jawab. Acara berikutnya adalah door prize. Ya iki tak tunggu-tunggu mau. Ustaz ceramah tok door prize gak muncul-muncul. Mau mana? Door prize dunia apa door prize ayat? Ayo coba itu. Jane kena door prize ayat, iku merem jadi melek. Yakin jenengan tinggal lami enggak? Setelah doa, ini door prize ayat, dan seharusnya lebih melek door prize ayat daripada door prize dunia. Kemarin pas sedikit kita punya acara, itu ada hadiah utama, ada hadiah hiburan. Saya lihat hadiah hiburan itu dibungkusi. Saya jadi mikir, apa oh ya hadiah hiburan kok dibungkusi? Mulai cilik kayak ketok. Akhirnya dalam benak saya itu, oh iya, manusia itu dalam hal kejelekan cenderung ditutupi. Tapi kalau kebaikan cenderung dibuka. Hadiah utama itu dibuka enggak? Dibuka. Dipamerno? Pamerno. Untuk menarik. Kalau yang hiburan, dibungkus. Bungkusnya lapis pitu. Ya Allah, Allah itu kurang apa sih sama Rasulnya itu? Tadi kita sudah berdoa, wajibkan diri kita membaca ini. Doa memohon cinta Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Aku mohon, saya tambah, mengemis cintamu. Seperti apa sih laki-laki mengemis bunga desa, bunga kecamatan, Miss Universe nasional dan internasional. Karena yang melamar kan banyak. Boleh nggak saya bahasakan mengemis cinta Allah? Yang ingin dicinta oleh Allah itu banyak nggak? Banyak. Kira-kira banyak yang diterima apa banyak yang ditolak? Banyak yang ditolak. Aku mengemis cintamu ya Allah, dan aku mengemis cintanya orang yang mencintaimu Pak Toto. Nanti sesama cinta Allah itu ketemu. Tadi loh. Ulaika mu'alladina, ini tadi ya. Ulaika mu'alladina an'amallah. Ma'a itu bersama. Mereka itulah sesama cinta Allah nanti akan ketemu. Nabi, siddiqin, suhada'i, wassolihin. 4 kata ini saya selalu mengasah di Al-Fatihah ketika pada Siratal ladzina an'amta alaihim. Saya berhenti biasanya minan nabiyyina wasiddiqina wasuhada'i wassolihin. Saya sebut-sebut. Kalau tidak disebut biasanya mudah ngelamun.
Orang jatuh cinta itu butuh diucapkan enggak? Butuh, supaya tambah yakin dan mantap. Sampean cinta saya enggak? Ngomong otak. Ngomong. Cinta itu ternyata butuh disebut. Makanya la ilaha illallah itu butuh disebut. Semakin disebut semakin bergemuruh. Betul? Perempuan mau enggak dicintai laki-laki enggak diutarakan? Sampai dhisik meneng, akhirnya ditimbak wong liya tak terima. Betul enggak? Iya saya mau nyebut tapi maju mundur. Salah sampean kalah cepet. Sebelum janur melengkung ya. Paham? Ternyata cinta itu butuh disebut, tambah mantep. Betul ya? Coba silakan jenengan zikir la ilaha illallah disebut sama dibatin. Wong disebut aja ngantuk kok. Jenengan itu zikir la ilaha illallah buanter. Iku nemen. Saya kemarin di sekolah tuh ngantuk nemen. Ya Allah, siswa rame loh, gak krungu blas. Itu saking ngantuknya. Ngerti maksudnya? Itu kalau saking cintanya, Masya Allah luar biasa. Ya, jadi yakinlah bahwa sesama cinta Allah nanti akan ketemu. Wa hubba may yuhibbu. Dan cinta kepada amal yang mengantarkan kepada cintamu. Cinta kepada sholat itu pilihan dan berat. Cinta kepada Al-Quran berat dan pilihan. Tapi kalau ya muqallib dibalik yang berat itu jadi ringan. Mencintai hal yang positif itu nafsu berat. Ya Pak ya, harus diminta supaya hati kita itu dibalik. Kita ini lebih cinta kepada dunia apa Allah? Diakui dan dunia kan masih dunia kan gitu kan. Cinta kepada amal yang mengantarkan kepada cintamu. Allahumma ja'al hubbaka, jadikanlah cintamu. Ahabba ilayya, lebih aku cintai daripada diriku sendiri, min nafsi. Wa ahli, keluargaku, wa minal ma'il barid, dan air dingin. Tolong para istri jangan cemburu. Loh, suamiku kok lebih cinta kepada Allah daripada diriku. Jangan harus mengejar dengan mendekatkan diri kepada Allah agar didekatkan cinta Allah dengan cinta Allah. Tahaba fillah, cinta Allah bertemu dengan cinta Allah. Jadikanlah cinta kepadamu lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Logikanya bagaimana? Orang yang mencintai sesuatu atau seseorang itu biasanya tidak diperhatikan dirinya. Contoh, cinta mobil baru atau cinta burung dan sebagainya. Bangun tidur yang dilihat itu burungnya, jangan salah paham. Kemudian burungnya dimandikan, padahal dia belum mandi. Mobil baru, Masya Allah, digosok dibersihkan, padahal dia belum mandi. Logis nggak? Bahwa orang mencintai sesuatu atau seseorang, itu kadang dirinya sendiri itu lupa. Kalau gitu kita masih jauh nggak? Masih jauh. Kita ini masih lebih mencintai diriku sendiri daripada Allah. Mau disuruh amal ibadah kepada Allah, itu langsung kapitalnya muncul. Aku oleh pahala Allah. Nah, itu kan berarti mencintai Allah masih hitung-hitungan. Kalau dirinya nafsunya enggak untung, enggak mau. Nah, dengan kata lain, Pak Alif, orang seperti ini enggak yakin kepada Allah. Bahwa dengan mencintai Allah, Allah pun juga akan memberikan segala-galanya. Pokoknya kekuatan cinta itu diberikan segala-galanya. Setuju? Lihat laki-laki atau perempuan, terutama perempuan yang biasanya jadi korban. Itu kalau sudah cinta, maaf, kehormatannya diminta, kadang dikasih. Dan laki-laki menuntut, mana bukti cintamu, kan gitu.
Rut ngomong Rut. Kan itu aja. Bahayanya cinta maksiat begitu. Tapi positifnya cinta yang amal ibadah luar biasa. Ini kalimat cinta loh ya, jangan dianggap remeh loh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jarang yang sadar bahwa ini muatan cinta yang bergelora antara diriku dengan Allah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku tidak ada untuk lain lillah. Ayo yang baca iftitah itu Melayu. Ustaz gak ngerti. Ya ngerti ya, ngaji ya, kayak ngerti. Yang lama di situ itu inna sholati, ulangi berkali-kali nggak apa-apa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Barokah daripada doa ini nyambung kepada hakikat inna sholati. Sungguh sholatku. Lihat, kalau sungguh sholatku ya sholat yang sesungguhnya. Gak ada orang jatuh cinta main-main itu. Perhatikan kata inna. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, dibalik sholat yang sesungguhnya. Mereka yang gerakan asal-asalan, bacaan asal-asalan, opo inna. Lah izin bro. Sampai ngomong ini, inna sholati, sesungguhnya sholatku. Gusti Allah tanya, ngono ta? Teman-teman sholatiku ngono ta? Orang untuk merebut bunga desa itu perjuangan enggak? Dikerahkan keuangannya. Kok gak enak keuangan? Ya maksudnya enggak ada cinta bondo dengkul kemudian diterima, itu enggak ada. Karena semuanya bukti cinta. Kekuatan perhatiannya dikerahkan. Betul. Hartanya dikerahkan, tenaganya dikerahkan, karena itu bukti cinta. Nah kita ini sholat tidak pernah mengerahkan tenaga, perhatian, fokus. Apanya dikerahkan? Uang tenaga sisa. Diakui dan tidak bahwa Allah itu sering waktu sisa, ketika zakat sedekah gitu. Sepurane ya, kono duit cilik, oh ngono ya. Jadi pengamen, duit gede gak apa-apa. Berarti kan susuk sisa. Tenaga sisa, harta sisa, perhatian juga sisa. Apakah ini namanya cinta sejati? Apakah ini namanya sholat sejati? Sholat yang sejati itu inna sholati, sholat yang penuh perhatian, sampai nanti diuraikan di doa ruku, perhatian pada pendengaran, pada mata. Allahumma laka raqa'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari, perhatian telinga dan mata, wa mukhi, otak, wa azmi, tulang, wa asabi, saraf, wa dami, darah, wa lahmi, daging, wa mastaqallat bihi qadami, sekujur tubuhku. Orang yang jatuh cinta itu perhatiannya sekujur tubuh. Gini aja, maaf agak vulgar. Orang itu kalau maksiat, khusyuk, terutama zina, itu khusyuk, njoba njero iku maksiat. Lapo kolop-kolop sampean. Lapo. Orang zina itu sekujur tubuh enggak? Iya, bergetar semuanya. Loh saiki zikir sampean apa koyo ngono seimbang. Kita lho maksiate khusyuk koyo ngono, kepengen dosa terhapus. Ya kudu koyo ngono. Sekujur maksud si eling ta? Malam kemandan baru. Sekujur tubuh. Bergetar sampai amben jange ambrek kok. Saking sekujur tubuhnya. Kemaksiatan khususnya seperti itu, tapi kita menghadap kepada Allah tidak seperti itu. Berarti belum seimbang antara kita maksiat.
Maksiat itu sudah kayak inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Tapi kenapa giliran kebaikan kok setengah hati, separuh hati? Allahu Akbar. Baik, agar kita cinta Rasulullah sekujur tubuh, aliran darah, saraf, tak kenal maka tak sayang. Maaf Bu Anis, Bu Tutu, sudah saya sampaikan di Masjid At-Tadhkirah, tapi belum sempat saya PPT-kan. Alhamdulillah tadi siang atas kehendak Allah. Supaya kita cinta Allah dan Rasul itu sekujur tubuh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Panjangan saya ajak untuk mengenal Rasulullah lewat hadis. Ikhlas? Ikhlas? Orang mencintai orang, kekasih, itu cari informasi karakternya. Hobi ini makanan apa sih? Tak tuh kono kok. Bajunya itu sukanya apa, warna apa. Cari tahu itu. Ngerti maksudnya? Cari tahu. Dan tidak pernah puas. Kita kepada Allah dan Rasul seperti itu. Ayo kita belajar ya. Pak Alif ya, Pak Wanadi ya, Pak Amin ya. Kalau kita sudah berikrar ingin mencintai Allah dan Rasul, wajib rasa ingin tahu tentang Allah dan Rasul. Karena pepatah ini jelas, tak kenal maka tak sayang. Terutama Bu Anis yang membawa grup sholawat, itu harus wajib kenal. Kenal fisiknya Rasulullah, sehingga nanti sholawatannya itu ada memori yang meresonansi jamaah itu. Bisa jadi nanti sholawatnya kosong, gak kenal fisiknya apa. Mas Rudi kenal fisiknya istri, dia penjeru, kayak turung, kayak tas, kayak turung nanti. Kenalan dengan istri itu terus menerus, kenalan dengan Allah itu terus menerus, kenalan dengan Rasul terus menerus. Jangan merasa sudah kenal, jangan merasa sudah kenal. Kalau merasa sudah itu salah, karena Allah dan Rasul itu maha. Masih ingat Bu Edi, Bu Tuti? Dulu saya ibaratkan seperti orang cinta kepada istri dan suami. Ya Allah luar biasa ini, na'udzubillah tiba-tiba 50 tahun pernikahan cerai. Ada sekarang itu 70 pernikahan cerai. Ya Allah, delek ya apa wong jangi mati. Ya Allah. Kita tidak boleh menghina supaya tidak balik kepada kita. Kita hanya bisa berkata na'udzubillahi min. Kita tidak tahu takdir ke depan tentang rumah tangga kita itu seperti apa. Na'udzubillahi min dzalik. Betul enggak? Oh ya muqallibal qulub, yang cinta dibalik benci sama Allah, yang benci dibalik, dan itu hitungan sekejap enggak? Kalau sudah dibalik benci, jumpa pes, akhirnya membongkar rahasia rumah tangga. Ada apa ada? Ada ya Allah. Memang benci itu kalau tidak diomongkan kurang mantap. Sampai ada loro hati, mesti ndelek konco. Kono konco, kucing lu tidak ngomong, cing nomen wangi kucing ngono. Saking eleke wong loro hati itu. Betul? Perempuan itu kalau tidak anak hati, kemana-mana cerita. Kalau enak hati, ya sama, kemana-mana cerita. Itu padahal gunakan dalil tak kandani, ojo ngomong sopo-sopo, yo betul. Ngono ya terbongkar, sak perumahan krungu gara-gara dalilnya ojo ngomong sopo-sopo itu. Rasulullah itu kulitnya putih kemerah-merahan. Saya baca supaya langsung rawinya, hadis riwayat Al-Baihaqi dari Ali. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadha musyarraban bayaduhu bi khumratin. Putihnya itu campur merah, berarti putih kemerah-merahan. Wa kana aswadal hadaqati. Ya. Bola matanya hitam. Ahdafal asfari, panjang bulu matanya. Orang yang cakep itu bola matanya itu betul-betul hitam. Dan bulu matanya itu panjang malik. Mas Rudi mulak malik. Bu malik ke atas apa ke bawah itu?
Kalau saya maaf, hidup saya ini agak pendek. Kadang gak malik dimalik-malik. No. Ada juga ibu-ibu terima tamu karena alisip, kok alisip, hidupnya pendek disambung. Apa namanya itu? Hah? Ya Allah, Rasulullah itu berarti tampan. Ya Allah, semoga hadis-hadis yang kita kaji ini sebagai saksi memberikan syafaat cinta kita kepada Rasul. Hidupkan, hidupkan, hidupkan. Tidak sekedar sholawat. Kalau nanti otak kita itu sudah terisi sifat dan ciri-ciri Rasul, ketika bersolawat getarannya beda enggak? Ya, sholawatnya, nyanyiannya nanti beda enggak? Ya, penuh muatan. Sama seperti panjenengan, saya ajak zikir. Saya ajak zikir. Mari semua zikir dengan nama, misalnya, maaf, saya ambil nama Khairi. Khairi kan teman saya dan bukan teman jenengan. Ketika jenengan saya ajak zikir nama Khairi, di otak jenengan ada bayangan enggak? Kalau saya ada, Khairi. Oh, rambutnya kayak gini. Ngerti maksudnya? Tapi kalau jenengan itu sama-sama kenal Khairi, berarti selama zikir nama Khairi, itu karakternya ada. Misalnya kalau jatuh cinta ada, sama seperti itu. Pentingnya ilmu di situ untuk memberikan muatan sholawat. Ya Allah, semoga paham. Gigi Rasulullah itu renggang. Karena aflajas nayataini, gigi depan Rasulullah itu renggang. Idza takallama ru'iyakan nuri yakhruju min baini sanayahu. Ketika bicara itu muncul seakan-akan muncul cahaya, muncul dari sela-sela giginya. Akhirnya nyambung kepada doa kita, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura. Jadikanlah hatiku bercahaya, lesanku juga bercahaya. Setiap ucapan menjadi cahaya gelapnya hati jamaah. Amin. Jangan hanya ustadz, panjenengan juga harus berdoa. Ya Allah, saya minta setiap saya berkata menjadi sumber petunjuk. Halo Ustadz, saya bukan kiai kok. Jangan. Mau nggih, purun nggih. Kita baca, kita kaji itu supaya menular. Baik. Rasulullah itu kepalanya besar. Kana dohmal hamati adhimal lahyati. Rasulullah itu kepalanya besar dan lebat jenggotnya. Perkataannya mudah dipahami. Siapapun diri kita pasti ingin, terutama public figure. Ya, public figure itu harus punya sifat seperti Rasulullah. Ya, Siddiq, Tablek, apa Bu Anis, Fatona kan gitu kan. Siddiq, amanah, tabligh, fatona. Nah, tabligh itu punya arti mampu menyampaikan dan ketika disampaikan itu paham. Karena kalamuhu kalaman faslan. Rasulullah itu kalau berbicara faslan jelas atau rinci. Yafhamuhu kullu man sami'ahu. Setiap orang yang mendengar paham. Yang tidak paham jadi paham. Kiai Mahfud Maksum, kiai kami, dawuh. Saya masih ingat ketika sanawiyah itu. Al-fahmu ilmun, wa tafhimu ilmun akhar. Paham itu ilmu pertama. Dan memahamkan orang lain ilmu kedua. Paham, memahami untuk diri kita sendiri itu butuh skill, butuh keahlian.
Yang kedua, menjelaskan dan memahamkan orang lain itu juga butuh skill yang kedua. Persis seperti Nabi dan Rasul. Nabi itu mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri. Rasul itu mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Misalnya contoh, kadang jenengan itu paham khusyuk. Sudah bisa merasakan khusyuk ya betul, tapi jelas gak iso. Nah orang seperti ini kalau menjelaskan bahaya, seperti Nabi Khidir menjelaskan kepada Nabi Musa. Itu gak paham Nabi Musa, tingkatan Nabi Musa, apalagi jenengan. Jadi terkadang karomah dan kemuliaan diberikan kepada seseorang itu beda-beda. Ada yang kadang bisa untuk diri sendiri, ya dijelaskan kadang gak bisa. Ada istilah yang namanya adalah pemakai dan pengedar. Jenengan ini pemakai apa pengedar? Hah? Pemakai enak itu Ustadz sing soro ini. Pemakai dan pengedar. Setelah merasakan dia disampaikan semampunya. Enggak bisa bahasa panggung ya bahasa sharing, nyantai. Selama jenengan punya iktikat untuk menyampaikan, insya Allah akan dipermudah. Kenapa? Yakini bahwa kita pasti masih. Yakini bahwa kita pasti mati. Dan kalau pemakai mati, ya sudah putus. Tapi kalau menjadi pengedar disampaikan, maka jariahnya itu akan mengalir. Dari sini semoga kita ketularan Rasulullah. Bisa dan tidak bisa itu karena niat kok. Jenengan hadir ke sini, hanya niat pemakai dengan hanya niat pengedar itu beda. Contoh, jenengan silakan belanja. Satu belanja grosiran dengan belanja, namanya grosir itu apa? Eceran. Kalau jenengan niat beli eceran, pasti mempersiapkan gawa duit titik. Karena beli satu. Tapi karena jenengan itu niat grosir kulaan, pasti menyiapkan dompetnya apa? Kadel. Sama. Jenengan kalau belajar niat untuk diri sendiri dan untuk disampaikan wadah sing digawa iku niate siji. Understand? Saged dipahami? Kalau jenengan itu belajar niat untuk menyampaikan mesti wadahnya tak ombo-ombo. Siap rek kertas, nyatet. Coba untuk diri sendiri lah ngandaleng ini tok. Enggak boleh lali. Karena otak jenengan itu tidak bisa menampung pembicaraan A sampai Z. Allama bil qalam. Allah itu mengajari dengan menulis. Allamal insana ma lam ya'lam. Walaupun sudah ada surat kayak gini loh. Itu. Ya Allah. Jadi niat itu penting. Kalau belajar niatkan untuk menyampaikan. Niatkan untuk menyampaikan. Kalau sudah niat untuk menyampaikan, berarti wadahnya itu, Mas Dudi, wadahnya itu berarti kan gitu kan. Kalau saya niat menyampaikan, mau aku ngantuk, kan, wah ini perang. Buktinya Mas Dudi ketika di Tanah Suci, itu kenapa malam itu tidak bisa ngantuk. Mau sore aku nangini turu tok, wah ini melek Pak. Atau biaya mahal, masa saya turu tok di sini. Itu pengaruh. Tapi kenapa ketika kembali ke tanah air kok kalah terus? Kita dijajah yang namanya ngantuk itu. Warna kesukaan Rasulullah adalah hijau. Kana ahabbul alwani ilaihil khodrati. Jenengan kira-kira suka warna apa? Sudah mirip hijau? Maaf, bukan masuk ke partai loh ya, atau golongan. Siapapun berkesempatan untuk memilih warna hijau. Karena ada namanya apa? Brand color. Nah, ada juga yang warna itu diakui, betul. Kalau biru ini, betul. Kalau hijau ini, merah, hitam genderuwo. Saya sebut hitam aja, yang lainnya nggak saya sebut. Ya. Baik, Rasulullah itu suka wangi-wangian karena ahabbur rayahina ilahi, terutama parfum yang namanya al-faghiyah. Yang penting itu
Jangan sampai kita nggak suka wangi-wangian. Ya, Bu, siap? Siap ya? Tapi jangan salah kaprah. Keluar rumah wangi. Di dalam rumah minyak nyonyong, minyak kayu putih, keletik, minyak tawon, GPO, susah masuk itu. Ya Allah. Ya Allah. Dan ketika pakai parfum silakan pakai sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadikan ini sebagai syafaat hubungan cintaku dengan Rasulullah. Dan jadikanlah orang yang mencium baru aroma wangi ini cinta Rasulullah. Serupa tapi tidak sama. Sama-sama pakai parfumnya, tapi niatnya untuk lillahi wa rasul. Jangan lillahi wa rasul apa untuk orang? Halo? Kadang mantenan toh. Salatnya sempurna. Kana akhafan nasi salata fi tamamin. Tidak ada manusia yang paling ringan salatnya kecuali Nabi, tapi sempurna dan khusyuk. Jangan niru ringannya. Ya Allah. Ya, sebagai sosialisasi, saya kalau hari Rabu sholat Isya mengurangi lama sholat karena banyak jamaah baru. Saya tidak seperti dulu, mungkin lebih bijaksana supaya jamaah enggak lari gitu, biasa-biasa aja. Terutama yang dulu itu ya Allah 45 menit, 30 menit, saya sekarang enggak berani. Mungkin karena hadis ini mungkin. Biasa tapi bermuatan, biasa-biasa saja. Mungkin kayak Bu Tuti, Bu Edi mungkin agak kok gini ya, ya itulah. Saya masuk ke aliran kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya Allah. Baik, wajahnya Rasulullah itu seperti bulan purnama. Ada golongan sebelah. Yang ketika orang bersalawat anta samsun anta badrun itu mengatakan menjustifikasi itu memuji Rasulullah berlebihan. Dijawab oleh hadis ini. Ini hadis langsung Tirmidzi Darimi. Jabir bin Samurah meriwayatkan, saya melihat Rasulullah SAW pada sebuah malam yang terang benderang oleh cahaya bulan. Beliau mengenakan baju berwarna merah. Saya menatap beliau dan memandang bulan. Sungguh menurutku beliau lebih indah daripada bulan. Anta syamsun, engkau bagaikan matahari. Anta badrun, engkau bagaikan bulan purnama. Anta nurun fauqa nur, engkau cahaya di atas cahaya. Anta iksiru wa ghali, engkau bagaikan intan permata yang mahal. Perhatikan mahal lo ya. Mahal. Anta misbahus suduri, engkau adalah pelita hatiku. Jadi sholawat dibaca itu harapannya menjadi pelita hati. Kalau pelita hati nanti nyetrum ke wajah namanya inner beauty. Bukan inner beauty skin care, bukan kosmetik. Tapi inner beauty kalau bisa dari 4 hal, cahaya wudhu, cahaya sholat terutama sujud, dan cahaya Al-Quran. Inner beauty itu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan nur ala nurnya Allah lewat wudhu, lewat sujud, dan lewat Al-Quran. Setuju? Bu? Jadi panjenengan itu kalau wudhu, iku sing temenan. Niat untuk membesarkan cahaya anggota wudhu kita. Kemudian kalau wudhu ya, wudhu ini supaya temenan ayatnya wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajahnya bercahaya, berseri-seri karena melihat Allah. Dulu saya contohkan seperti ini gampang kok. Jenengan ditakut-takuti hantu. Takut itu kan jiwa yang takut sampai mukanya juga ikut takut. Panjenengan lihat gunung,
gunungnya pemandangannya bagus sampai ke jiwa, mukanya ikut nggak? Ya, panjenengan lihat api, menjiwai, mukanya kayak api. Panjenengan itu ditakut-takuti macan, ya wajahnya macan. Lihat bisa nggak hati kita ketika sujud terutama itu merasakan kehadiran dan ketemu Allah sampai set. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Jadi muka kita ini tergantung perasaan jiwa kita. Dari sini paham? Muka kita itu tergantung perasaan jiwa kita. Kalau perasaan jiwa kita sedih sehari, mukanya 2 hari, 3 hari, lesu enggak? Ini yang sering saya istilahkan, wajah sampean ketutup itu. Ketutup sampai sedih sampean. Oke, jawab. Wajah jenengan itu lebih tahu orang lain apa jenengan sendiri? Sampean loh, kok tambah lemu? Loh, iya tak? Perasaanku langsing. Jenengan berjalan sendiri itu tahu enggak? Enggak tahu, yang tahu itu orang lain. Kadang muka bercahaya dan sedih, lesu, ketutup, itu justru orang lain lebih tahu daripada diri kita. Sampean kok saya berubah, tambah bercahaya. Lu gak ngerti ya, ngaji nopo al khusu. Lu iya tak? Jadi terkadang perubahan karakter itu malah sesian kita yang tahu. Bu, sampean kok saiki meneng gak kok edisi? Iya tak? Perasaan saya ya biasa-biasa saja. Iya, karena diajari sama Ustadz si ngomong hati-hati gitu. Betul ya? Muka kita bercahaya dan tidak, yang tahu siapa? Orang lain. Iya. Kalau gitu silakan tanya kepada orang lain atau teman sampean, ya apa mukaku aurai. Aku ndelok sampean wetengku ngurus. So. Wujuh yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Jadi begini, ketika panjenengan wudu itu paradigmanya saya mau ketemu kekasih Ar-Rahman Ar-Rahim. Seperti apa sih jenengan mau ketemu calon suami atau kekasih? Sampai ada istilah mandi kembang tengah malam. Seperti apa sih mantenan sampai ada acara siraman? Ya, siraman itu katanya sumber mata air 7, kembangnya macamnya 7. Mas Rudi kemarin pakai siraman. Astagfirullah, guyon-guyon gak penting itu. Wis disiram bendina ya apa? Itu kan dalam rangka untuk menyucikan diri dan mempersiapkan diri. Itu paradigma saya seperti itu, ya. Sampai ada hadis ya Mas Udin bahwa wudhu itu perhiasan orang mukmin. Wudhu itu perhiasan orang mukmin. Nun sewu, saya dipahamkan Allah di balik kata, oh ini dah. Yang maksud perhiasan, kekasih mau ketemu kekasih itu semua perhiasan dipakai. Loh jenengan mantenan loh, semuanya dipakai. Koyok toko emas berjalan. Kalung itu kenapa? Kalau dipakai harus di luar baju. Ya supaya dilihat. Betul ya? Wudhu itu perhiasan orang mukmin mau ketemu kekasih Allah. Jadi sing temenan tak pakai kabeh perhiasan itu supaya kelihatan elegan. Ya, apalagi angguna. Anggun, elegan, semua dipakai itu. Coba Rasulullah sampai mengibaratkan seperti itu, jangan paham atau enggak paham? Saking cerdasnya sampai enggak paham-paham. Wudhu adalah perhiasan orang mukmin mau ketemu kekasihnya. Makanya enggak boleh hanya orang yang bodoh yang tidak tahu wudhu asal-asalan pasti ketemu dengan sholat asal-asalan. Wudhu yang sempurna pasti ketemu sholat yang sempurna. Sehingga nanti pengantin dengan pengantin, mukmin dengan Allahnya itu ketemu dalam kesempurnaan.
ya, sempurna fisiknya, sempurna hatinya, sempurna ruhnya. Dua, cahaya dengan sholat khususnya sujud. Terkenal, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Kekasih dengan kekasih itu kalau ketemu terpancar rasa bahagia. Siapa? Pengantin. Kalau pilihannya sendiri loh ya. Kalau pilihannya sendiri, kalau pilihan orang tua belum tentu. Terpancar itu. Lihat saya, pengantin dengan pengantin terpancar senangnya bahagia. Lihat saya, sampean sholat apa kayak ngono? Suwe ini. Terpancar emosinya. Suwe ini. Ya apa sih dijak ketemu Gusti Allah kekasih kok. Partai lorowati dan partai muka awak. Diteruskan apa dirubah? Itu tadi, wudhu asal-asalan, sholatnya asal-asalan. Karena wudhu itu dalam hadis Imam Ahmad, miftah. Ya, miftahul jannah as-sholah, kunci daripada surga adalah sholat. Wa miftahul sholat at-tuhur, kunci daripada khusu adalah suci. Ayo kita sempurnakan kesucian wudhu kita, karena akan berpengaruh dalam kesucian, kekhusuan sholat kita. Terutama sujud. Sujud itu tuk-tukan wajahnya hamba mukmin dengan Allah. Seperti kemanten itu, wah gak bisa dibahasakan lah. Kalau muka sudah ketemu muka, sorotan matanya seperti apa, betul. Manjanya seperti apa, wis pokoknya. Makanya sujud itu bermesraan dengan Allah, bermesraan dengan kekasih. Tidak akan bisa bermesraan kalau kotor. Ya, suami tidak akan bisa mendekat kepada istri kalau ada yang lain. Setuju suami? Ya silakan mikir, tak tunggu. Gue nang ngerti. Nah. Jenengan HP, kalau ada komunikasi dengan orang lain, dipegang istri, ketakutan enggak? Ketakutan. Tapi kalau tidak apa-apa, bukan, enggak apa-apa. Jadi seseorang itu kalau ada yang lain, dipepet, dilunggui, ono apa iki nang ketakutan. Orang jujur itu tidak takut dan pede, tapi orang bohong itu adalah takut. Kita ini kenapa tidak bisa bersanding dengan Allah? Karena lisan kita munafik, sikap kita itu munafik. Kalau bersih itu bisa sanding. Jenengan pernah enggak renovasi memperbarui cacetan? Sebelum dicat itu apa? Kapur barus. Supaya apa? Nempel. Wudu itu ngersii sing gak nempel-nempel iku lho, Bro. Wis paham? Ngersii sing gak nempel-nempel iku lho. Ibu-ibu terutama, mari mantenan maca ayu. Wanita gosok wudu sing temen. Man re, larang re. Ya iku hijabe. Akhirnya sujud gak iso nempel. Sujud iku kudu nempel. Membumi. Kita dari bumi diciptakan kembali ke bumi. Ruh yang dari Allah supaya nempel. Maaf, kekasih dengan kekasih, Mas Rudi, berpelukan, mau bisa enggak? Hah? Enggak mau bisa, sujud sampean. Mau bisa apa enggak bisa? Hah? Temukan sujud yang tidak mau pisah. Saya enggak akan bisa bicara ini kalau tidak ngalami. Sujud Rasulullah enggak mau pisah. Kalau sudah ketemu ini, Abu Bakar As-Siddiq, oh kita sujud Rasulullah enggak mau pisah. Simahum fi wujuhim min asarus sujud. Coba itu Pak Toto, kalau nur Allah Rasul sudah masuk ke kita, mau pisah. Wis aja gini aja, enggak usah kekasih. Jenengan itu ketemu konco sing akrab, obrolan nyambung, bisa diputus. Gak iso, mutus dari mana itu? Tapi kalau obrolannya itu gak nyambung, kepingin
Wis mulai gak apa-apa kajian iki gak apa-apa wis. Semoga nyambung ya. Semoga nyambung. Sesuatu yang nyambung itu menembus ruang dan waktu Pak Alif. Loh, kok Roro jam 10, jam 11? Itu obrolan nyambung. Yang namanya mi'raj itu seperti itu, menembus ruang dan waktu. Waktu berjalan tidak terasa. Coba jenengan rekreasi Bu Anis, ya Bu Aida, duduk dengan teman yang obrolannya nyambung. Loh, wis nyampe kayak cepet sampeyan iso salat kaya ngono. Kayak cepet mari rek. Jare sebelahku, ya apa sih amen iku? Suwene. Jadi kesimpulannya, bisa jadi satu mobil, bisa jadi satu masjid, bisa jadi satu imam. Tapi keadaan jiwanya itu antara dunia dan langit. Jangan pengen keadaan yang mana? Lama rasa sebentar, apa sebentar rasanya lama? Kita maunya lama rasa sebentar. Yang bagaimana caranya? Nyambung. Gimana caranya nyambung? Diresiki. Utuh sing temenan. Sing gak nyambung itu supaya nyambung. Banyak sekali nanti. Ya Allah, yang hadir ini takdirkan sujud yang gak mau bangun. Takdirkan ya Allah sholat yang tidak ingin selesai. Takdirkan sujudnya pemesraan dengan Allah ya Allah. Simahum fi wujuhi min asari sujud. Kita tutup. Allahumma ja'al fi qalbina nura wa fi lisanina nura waj'al fi sam'ina nura waj'al fi sam'ina nura waj'al fi basarina nura waj'al min tahtina nura waj'al min fawqina nura wa ayyaminina nura wa ayyasarina nura waj'al amamana nura waj'al khalfana nura wa a'zim lana nura walhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul adzim. Saya minta doa panjenengan, besok kami diundang di Angkatan Laut Perak. Ini pertemuan yang kedua. 1 bulan yang lalu jatuh hati, qurratu a'yun. Besok minta khusus kajian sholat. Mohon doanya semoga nanti saudara rohani kita bertambah. Bunda yang dari Rungkut belakang sekarang bersama suami insya Allah saudara di surga dan yakin dipertemukan Allah. Dan itu butuh perjuangan pencarian. Sadurunge wukuf di Arafah ya kudu tawaf sih. Duwelei wiki sing tak deleki sekian tahun sampai ada jamaah ya betul ya. Umi Rusmi itu perumahan Taman Aloha. Itu ngaji hakikat di Mojokerto sekian tahun. Tiba-tiba ketemu sholat khusus. Loh, tonggoku dewe. Kalau tidak dipertemukan Allah, walaupun tonggo dewe ya gak ketemu. Karena itu wilayah hati dan rohani. Semoga hati kita dibuka oleh Allah, akan ketemu dengan hati yang dibuka juga. Hati yang mendapatkan hidayah Allah, akan ketemu hati yang mendapatkan hidayah Allah. Satu mendapatkan hidayah ini tidak ketemu Allah, ya gak ketemu. Mintalah kepada Allah untuk dipertemukan. Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Semoga kita diistiqomahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.